Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amralti Adnin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan atau memenuhi tugas UTS Sejarah Peradaban Islam. Di mana pada kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi-materi yang telah dipelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengambil dua materi, yaitu tentang sejarah munculnya Islam di kota Makkah, dan pada video kedua nanti saya akan menjelaskan sejarah munculnya Islam di kota Madinah. Akan tetapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan membahas sejarah munculnya Islam di kota Makkah. Pada zaman sebelum datangnya Islam di kota Makkah itu, masyarakat Arab memiliki moral yang sangat rendah, sehingga pada zaman itu dinamakan dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Karena masyarakat Arab pada saat itu mengubur anak perempuan hidup-hidup, karena mereka menganggap bahwa anak perempuan itu merupakan pembawa sial. Kemudian selain itu, mayoritas penduduk Arab itu penduduk yang menyembah berhala, dan walaupun Nabi Muhammad SAW tinggal di lingkungan yang seperti itu, dia itu tidak terpengaruh, dia itu tidak ikut menyembah berhala. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sangat benci terhadap berhala. Hari-hari Nabi Muhammad SAW dihabiskan di Gua Hira untuk bertafakur, untuk berkhalawat, menyerahkan diri kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Pada suatu ketika usia pernikahan Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 14 tahun usia pernikahannya, dia itu sedang bertafakur di Gua Hira. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yaitu pada yang bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Datanglah malaikat Jibril dan berkata kepada Muhammad, "Bacalah ya Muhammad." Lalu Nabi Muhammad SAW ketakutan dan tidak menjawab. Akhirnya pada pertanyaan ketiga kalinya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Apa yang harus saya baca?" Lalu saat itulah turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan setelah turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW menghafalnya hingga setelah hafal maka Jibril meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan dan saat itu Nabi Muhammad SAW tidak betah lagi di Gua Hira karena dia itu merasa ketakutan hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW pulang. Beliau pulang ke rumahnya. Ya, sesampai di rumah beliau dengan keadaan pucat, raut muka yang pucat. Lalu istrinya berkata kepadanya, apa yang sedang terjadi?
Lalu Nabi Muhammad berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Setelah itu Siti Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menenangkannya. Lalu setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada istrinya hal-hal apa saja yang telah terjadi kepadanya di Gua Hira tersebut. Lalu Siti Khadijah menenangkannya kembali, dan setelah tenang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah pergi ke rumah saudaranya Siti Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal, yang mana Waraqah bin Naufal ini merupakan ahli kitab pada zaman Quraisy saat itu. Sesampainya di rumah Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang telah dialami di Gua Hira tersebut. Lalu Waraqah bin Naufal mendengarkan cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hingga pada akhirnya Waraqah bin Naufal mengambil kitabnya, yaitu kitab Taurat dan Injil. Setelah mengambil kitabnya, dan Waraqah bin Naufal itu berpesan dan berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya Waraqah bin Naufal berkata, demi Tuhan, itu merupakan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu Waraqah bin Naufal juga berkata, jagalah dirimu, kuatkanlah dirimu, jangan takut, kelak kamu diangkat menjadi rasul, maka berbahagialah. Intinya pesannya Waraqah bin Naufal seperti itu. Kemudian setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tenang, beliau siap menerima wahyu kedua. Setelah siap menunggu wahyu kedua turun, akan tetapi wahyu kedua tidak turun-turun. Baru setelah malam ke-40 dari wahyu pertama turun, maka turunlah saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di perjalanan. Tiba-tiba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara yang berkata, wahai Muhammad, sungguh kamu benar-benar utusan Allah. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan, lalu dia pulang ke rumah dan meminta istrinya untuk menyelimutinya kembali. Akan tetapi suara tersebut semakin terdengar jelas, dan pada akhirnya Nabi Muhammad ternyata malaikat Jibril itu mengikutinya, dan malaikat Jibril duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka setelah itu turunlah surat Al-Muddatsir ayat 1-5 yang berbunyi, itu wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu sucikanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-5. Setelah turunnya Quran surat Al-Muddatsir 1-5, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghafalnya, maka dia merasa tenang dan meninggalkan selimutnya. Maka saat itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, dan tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh penjuru masyarakat, ke seluruh manusia. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam. Ketika menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui dua fase, yaitu fase secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, di mana fase sembunyi-sembunyi ini dilakukan kepada keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya, hingga pada akhirnya
Orang pertama masuk Islam adalah istrinya sendiri Siti Khadijah, dan di kalangan anak laki-laki, di kalangan anak-anak itu Ali bin Abi Thalib, di kalangan budak itu Zaid bin Haris, dan di kalangan kerabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan setelah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyerukan Islam kepada teman-temannya kembali. Maka masuk Islamlah Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Harisah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Al-Arqam bin Abil Arqam, dan lain-lainnya. Maka setelah Nabi Muhammad orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW melangsungkan hijrah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, maka turunlah perintah untuk menyebarkan agama Islam atau berdakwah secara terang-terangan, yang mana turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang menyuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan terang-terang. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan terang-terangan, banyak terjadi penindasan di antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Banyak orang kafir Quraisy tidak menerima agama Islam, sehingga banyak kaum muslimin yang menjadi korban. Dengan banyaknya pro dan kontra di antara kaum Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW tidak tega melihat kaum muslimin yang banyak tertindas akibat tidak diterimanya agama Allah oleh kaum Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyi. Kenapa ke Habasyi? Karena di sana terdapat Raja Najasyi yang terkenal dengan keadilannya dan tidak pernah menghardik sesama manusia. Maka hijrahlah kaum muslimin ke Habasyi. Nah, pada hijrah tersebut terdapat 2 gelombang. Gelombang pertama itu berjumlah 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, sedangkan gelombang kedua terdapat 83 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Maka walaupun sudah sampai di Najasyi, tapi bangsa Quraisy itu tetap saja tidak menerima agama Islam dan selalu membuat resah kaum muslimin seperti itu. Nah, hijrahnya ke Habasyi merupakan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah masuknya Islam di kota Makkah. Kemudian setelah itu peristiwa-peristiwa lainnya yaitu masuk Islamnya Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Itu merupakan pembesar kafir Quraisy. Dengan masuknya Islam 2 tokoh tersebut meyakinkan Nabi Muhammad bahwa Islam itu semakin kuat karena masuknya 2 tokoh yang sangat berperan penting dalam kafir Quraisy. Kemudian peristiwa penting selanjutnya yaitu tahun duka cita atau Amul Huzni, yang dimana kenapa dikatakan tahun duka cita? Karena dua orang yang sangat Nabi Muhammad cintai meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Saat itu dua orang yang beliau cinta meninggal dunia, dan pada akhirnya hijrahlah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Ya, kenapa dia hijrah ke Taif? Karena di sana dianggap wilayahnya itu sepi, sehingga dia itu bisa menenangkan diri dari
apa yang telah dihadapi musibah dengan meninggalnya dua orang yang paling dia sayang tersebut. Dan di sana dia juga menyebarkan agama Islam. Walaupun di sana ada yang menerima dan tidak menerima, tetapi akhirnya dia itu di sana selama 10 tahun, kalau nggak salah 10 tahun di sana di Taif. Tetapi dia tidak, karena dia tidak betul, akhirnya dia kembali lagi. Setelah hijrah ke Taif, peristiwa penting lainnya yaitu adanya Isra dan Mi'raj. Peristiwa penting lagi yaitu Isra dan Mi'raj, di mana Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang kita peringati hingga sekarang ini. Peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW pergi naik dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan buraq dalam sehari semalam. Tapi dengan peristiwa tersebut kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang dinilai sebagai pahala 50 kali sholat. Kala itu semua kaum tidak ada yang mempercayainya kecuali Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu dijuluki dengan hanya Abu Bakar yang mempercayainya, sehingga Abu Bakar itu dijuluki dengan As-Siddiq. As-Siddiq itu yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Sekiranya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada periode Makkah ini. Selanjutnya nanti pada video kedua saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya atau munculnya Islam di kota Madinah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.